Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Saya salah satu dosen pada program studi guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dari Dharma Pengajaran. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh, dan pada kesempatan ini saya akan paparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester 3, yakni mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil mahasiswa PGSD pada semester 3. Bobot mata kuliah ini sebesar 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini berkenaan dengan hal ihwal pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah sekolah dasar. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pendidikan bahasa Indonesia di kelas rendah, serta mampu pula menarik implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, sehingga di masa yang akan datang mahasiswa akan mampu melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah dengan tepat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar pemerolehan bahasa. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Mahasiswa mampu mengkaji, merancang, dan menerapkan pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Mahasiswa mampu mengkaji, merancang, dan menerapkan pembelajaran sastra di kelas rendah. Mahasiswa mampu mengkaji, merancang, dan menerapkan pembelajaran bahasa terpadu. Mahasiswa mampu mengkaji, merancang, dan menerapkan evaluasi pembelajaran bahasa di kelas rendah. Materi yang akan disampaikan selama 1 semester adalah materi pemerolehan bahasa, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa di kelas rendah, membaca dan menulis permulaan, pembelajaran sastra di kelas rendah, pembelajaran bahasa terpadu, dan evaluasi pembelajaran di kelas rendah. Selanjutnya, untuk sistem perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara luring dan daring. Untuk daring, media yang digunakan adalah pada Universitas Sulawesi Tenggara, kemudian Zoom dan WhatsApp. Interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran itu dilakukan secara daring di WhatsApp dan Spada. Metode yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah collaborative learning, diskusi, project based learning, contextual learning, dan penugasan. Adapun alur proses pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia kelas rendah pada materi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah itu saya gambarkan sebagai berikut. Pada awal perkuliahan,
dosen melakukan review mata pelajaran yang lalu. Ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa mengingat kembali materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, dalam proses penyampaian materi, dosen secara berkala mengecek pengetahuan awal mahasiswa tentang materi dan kemudian materi pengetahuan awal tersebut dikaitkan dengan materi yang akan dibelajarkan saat ini. Di akhir dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami dan dosen memberi tugas dan memberikan pertanyaan untuk mengecek pemahaman mahasiswa. Selanjutnya menyimpulkan materi pembelajaran dan dosen mengupayakan yang menyimpulkan materi pembelajaran adalah mahasiswa. Pada akhir perkuliahan mahasiswa diberi proyek berupa membuat rancangan pembelajaran yang kemudian dipresentasikan dan dibuat video pembelajarannya. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran pada perkuliahan bahasa Indonesia kelas rendah itu memperhatikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu komponen penilaiannya adalah persentase kehadiran mahasiswa itu 10%. Rata-rata nilai keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan interaktif, tutorial maupun diskusi itu 20%. Rata-rata nilai tugas mahasiswa secara individu maupun kelompok itu 20%. Dan ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran yang akan disajikan pada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik ya. Pagi ini kita kembali bertemu dan kita akan belajar materi tentang pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa. Nah, sebelum kita belajar itu ada capaian pembelajaran yang harus kalian ketahui. Setelah kita belajar ini selama 2 kali pertemuan, kita akan diharapkan kalian mahasiswa itu mampu memahami dan menerapkan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa di kelas rendah. Capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu kalian nanti diharapkan mampu mendeskripsikan pendekatan pembelajaran bahasa, mampu mendeskripsikan metode pembelajaran bahasa, mampu mendeskripsikan teknik pembelajaran bahasa, dan mampu menerapkan pendekatan, metode, dan teknik yang tepat pada pembelajaran bahasa di kelas rendah. Jadi sebagai calon guru, kalian harus betul-betul memahami ini. Jadi tidak ada alasan untuk kalian untuk tidak memahami penerapan pendekatan, metode, dan teknik. Oke? Oke, baik. Sebelum itu Ibu mau review pembelajarannya. Nah, adik-adik sekalian, pembelajaran kita yang lalu ada yang masih ingat? Saya Bu Nurma. Iya, Nurma Lasari, silakan. Pembelajaran minggu lalu tentang pemerolehan bahasa anak. Iya, tentang pemerolehan bahasa anak. Ada lagi yang bisa ingat? Ada yang masih ingat selain topiknya, apa-apa saja yang kita pelajari pada materi tersebut? Ada? Yaitu tentang apa? Tentang proses pemerolehan anak, Bu. Ya, bagaimana prosesnya?
Ada dua cara, Bu, proses kompetensi dengan proses performance. Iya, proses kompetensi dan proses performance. Ada yang bisa menjelaskan itu? Saya Bu Yuni. Oh ya, Yuni silakan. Iya Bu, mohon maaf sebelumnya Bu, belum bisa mengaktifkan kamera karena berhubung jaringan di sini kurang mendukung Bu. Oke, enggak apa-apa, silakan. Ya Bu, baik. Untuk proses kompetensi yaitu proses penguasaan tata bahasa secara tidak disadari yang dibawa sejak lahir Bu. Sedangkan proses performance yaitu kemampuan seorang anak dalam menggunakan bahasa untuk bisa berkomunikasi Bu. Terima kasih Iya. Bu. Bagus, terima kasih Yuni. Selanjutnya, mengapa? Nah, ini setelah kita kemudian belajar pemerolehan bahasa, Ibu mau tanya, bagaimana posisi pemerolehan bahasa terhadap bahasa anak? Terhadap pembelajaran bahasa. Posisi pemerolehan bahasa terhadap pembelajaran bahasa. Saya Bu Cynthia. Silakan. Maaf Bu, sebelumnya tidak dikasih aktif kameranya. Ya, silakan, enggak apa-apa. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya terkait pertanyaan tadi, bagaimana posisi pemerolehan bahasa dalam pembelajaran bahasa, yaitu pembelajaran bahasa ini berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi, itu ya, dengan penjelasan tersebut, kita sudah bisa tahu bahwa pemerolehan bahasa anak itu memiliki posisi yang sangat penting, yang sangat kuat di dalam pembelajaran bahasa. Ya toh? Oke, baik. Mari kita masuk ke pembelajaran kita. Ada yang pernah baca atau pernah dengar tentang apa itu pendekatan pembelajaran? Saya Bu, Ya, siapa saya? Nia Nirmala Bu. Ya, silahkan ya. Menurut saya Bu, pendekatan dalam pembelajaran itu merupakan seperangkat asumsi pengajaran dan pembelajaran bahasa yang digunakan sebagai landasan dalam merancang atau melaksanakan nilai-nilai proses pembelajaran Bu. Oke, baik. Makasih Nia. Ya, Jadi sudah tadi disinggung oleh Nia bahwa itu adalah sebagai landasan ya, sebagai landasan pendekatan atau approach, biasa disebut dengan approach, itu adalah titik tolak kita atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Atau seperti kata Nia tadi adalah landasan dalam menjalankan sebuah proses pembelajaran. Jadi bagaimana cara memulai sesuatu atau cara memulai pengajaran bahasa, khususnya di kelas rendah. Itu ya. iya Bu. Ada beberapa pendekatan. Jadi ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa pendekatan itu ada juga yang mengatakan pendekatan itu ada yang pendekatan berpusat pada siswa dan ada pendekatan yang berpusat pada guru. Nah, ada juga dalam pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar itu ada pendekatan kontekstual, ada pendekatan komunikatif, ada pendekatan tujuan, ada pendekatan struktural, dan ada pendekatan keterampilan proses. Nah, kita mulai ke pendekatan kontekstual. Adakah yang pernah mendengar atau membaca tentang itu pendekatan kontekstual? Kontekstual. Nyata. Ada? Saya atas nama Mama Denis. Silahkan. Menurut saya Bu, pendekatan kontekstual yaitu pendekatan guru menghasilkan dunia nyata di dalam kelas. Mungkin itu saja Bu. Ya, guru bukan menghasilkan, guru membawa ya, atau guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas. Jadi pendekatan kontekstual ini konsepnya bahwa secara nyata anak belajar dari yang abstrak ke nyata. Ketika dia belajar bahasa, maka metode yang harus digunakan harus metode yang menjadikan abstrak itu menjadi nyata. Gitu ya. Selanjutnya
metode, maaf, pendekatan komunikatif. Saya Bu, Nia Nirmala Bu. Ya, silakan Nia. Ya Bu, kalau menurut saya pendekatan komunikatif merupakan pendekatan berlandaskan kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi Bu. Iya, jadi pendekatan itu bagaimana kemudian anak-anak tujuannya anak-anak bisa berkomunikasi baik itu secara lisan maupun secara tertulis, gitu ya, komunikatif. Ya. Kemudian pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan itu tentu saja pendekatan tujuan itu adalah proses pembelajaran yang dirancang nantinya, konsep pembelajaran yang dilandasi oleh pembelajaran itu sebelum kita melaksanakan sebuah pembelajaran, merancang sebuah pembelajaran harus dulu merancang tujuan pembelajarannya karena dia berbasis tujuan. Ya. Tujuan pembelajarannya apa? Itu yang harus terlebih dahulu diketahui atau dirancang oleh seorang guru karena pendekatannya pendekatan yang berbasis tujuan, pendekatan tujuan. Oke. Baik. Kemudian keterampilan proses, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses adalah, ada yang bisa? Ada yang pernah mendengar? Belum? Belum, Bu. Pendekatan belum pernah mendengar keterampilan proses. Jadi bagaimana pembelajaran itu keterampilan intelektualnya, keterampilan sosialnya, keterampilan fisiknya, ketiga keterampilan itu disebut sebagai keterampilan proses. Ya. Jadi keterampilan proses itu nantinya berfungsi untuk menemukan dan mengembangkan konsep-konsep, baik itu konsep belajar membaca permulaan atau belajar pemahaman, itu dikembangkan konsep yang jadi keterampilan proses berfungsi untuk menemukan dan mengembangkan sebuah konsep. Ya. Selanjutnya, mari kita lihat lagi. Apa itu metode? Ada yang bisa? Saya Bu Nurma, Bu. Norma, ya silakan. Metode adalah cara atau rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan bahan sistematis yang akan diajarkan, Bu. Oh ya, jadi metode itu adalah seperti yang sudah disinggung oleh Nurma, metode itu adalah prosedur atau urutan-urutan atau langkah-langkah ya atau tahapan-tahapan dari sebuah pendekatan, ya. Metode apa yang bisa digunakan? Nah, ini metode kita. Siapa yang masih ingat metode-metode dalam pembelajaran? Ada yang pernah lihat atau pernah baca metode pembelajaran bahasa membaca permulaan? Di sini ada metode eja, metode bunyi, metode global, metode struktural analisis sintesis atau SAS, metode suku kata dan metode kata, metode Sternberg. Ada yang bisa, ada yang pernah membaca atau bisa memberikan pendapat tentang metode eja, metode bunyi kah? Dari ke 1, 2 yang Ibu terus masih banyak metode ya, cuma Ibu yang Ibu sempat tampilkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 metode. Dari sini ada yang pernah kalian sudah baca atau kita kan waktu SD pernah ya belajar membaca permulaan, membaca pemahaman. Apakah guru-guru kita menerapkan metode ini ya? Ini bisa kamu tahu. Oh, dulu saya berarti diajarkan pakai metode ini. Nah, silakan. Ada? Ya Bu, saya mungkin Bu tentang ya Bu, saya Bu Nia Nirmala Bu. Nia? Tentang salah satunya itu metode eja Bu. Ya, metode eja. Oke, silakan. Nia. Ya Bu. Apa itu metode eja? Pernah ya kita belajar metode eja waktu SD ya? Ya Bu. Metode eja seperti apa sih metode eja itu? Dulu masih ingat enggak? Kita kembali
kembalikan pikiran kita ke waktu pada saat kita belajar membaca di SD. Ya Bu, di mana metode EJA ini Bu dimulai dari huruf pertama, siswa diajarkan bunyi dari tiap-tiap huruf, kemudian membaca lambang dari tiap-tiap huruf Bu. Oke. Mulai dari abjad pertama. Abjad pertama A, B, C ya. Ya Nah, Bu. jadi A, B, C, D. Ada pernah lagunya? Masih ingat lagunya? Kita Masih, waktu Bu. SD. Nah, mari kita sama-sama. Nanti kalau kamu jadi guru, nanti ajarkan muridmu pembelajaran bahasa dengan cara yang menyenangkan. Boleh sekali-sekali dengan bernyanyi, bukan sekali-kali. Sesering-seringnya kalian ajar dengan yang menyenangkan dengan cara bernyanyi. Lagu apa biasa kita kalau kita dikenalkan huruf abjad oleh guru kita? Biasanya kita ingat lagu apa? Masih ingat? Lagu apa? A, Iya, B, Bu. C, D, E, F, G. A, B, iya, ya, tadi itu yang menyanyi. A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita menyanyi sama-sama, ya. Siap, 1, 2, 3. A, B, C, D. Suaranya kasih besar dong. H, A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, L, M, N. Jangan sampai enggak. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, kita masih ingat toh, kenapa terekam kuat di pemikiran kita? Karena ketika kita belajar saat itu kita senang. Jadi ada pendapat ahli yang menyatakan ketika suasana yang menyenangkan, maka apa yang kita pelajari akan tertinggal lama di dalam otak, dalam pikiran kita. Sehingga sampai sekarang pun kita masih ingat itu. Oke. Metode bunyi, ada lagi kah yang bisa tahu, yang bisa memberikan penjelasan? Pernah membaca? Saya mungkin Bu Nurma, Bu. Ya, Nurma silahkan. Metode bunyi adalah metode pembelajaran membaca atau menulis permulaan dengan menyuarakan huruf-huruf abjad, Bu. Oke, jadi menyuarakan huruf abjad. Tidak disebut nama abjadnya ya. Nah, jadi metode bunyi ini juga sama dengan tuanya atau sama dengan lamanya dengan metode EJA. Nah, jadi dia tidak disebut abjadnya, jadi tidak seperti tadi. Jadi konsonannya dirangkai, bunyi-bunyi konsonan dirangkai dengan vokal dengan konsonan, sehingga kemudian dibunyikan sesuai dengan bunyi, misalnya ma, di atas. Nah, kemudian lagi metode apa lagi? Nah, ini pernah dengar metode Steinberg? Halo? Belum, Bu. Ya. Metode Steinberg itu adalah sebuah metode pembelajaran membaca permulaan juga dengan 4 tahapan ya. 4 tahapan yakni membaca gambar, membaca kata dengan gambar, membaca kata tanpa gambar, membaca frasa kalimat, kemudian membaca wacana pendek. Itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau tadi kita belajar tentang pendekatan, kalian sudah tahu apa itu pendekatan, apa itu metode. Sekarang ke lebih spesifik lagi, apa itu teknik pembelajaran? Ada yang bisa? Saya Bu. Pernah membaca? Saya Bu, Lentohari. Ulan, silakan Ulan. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa aktifkan kameraku Bu, lagi Yeah. jelek-jeleknya. Iya, enggak apa-apa. Silakan Ulan. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Terima kasih Bu. Ya, jadi teknik pembelajaran itu adalah implementasi dari sebuah metode. Jadi teknik pembelajaran itu adalah aktivitas tertentu yang diterapkan dalam kelas yang sesuaikan dengan implementasi dari sebuah metode, kemudian sesuai pula dengan pendekatan. Orang mengatakan teknik itulah yang nampak ketika seorang guru mengajar di kelas. Jadi yang nampak di kelas itu adalah teknik pembelajaran. Jadi pendekatannya bisa satu, tapi metodenya beberapa, kemudian tekniknya pun bisa beberapa. Nah, ada beberapa teknik dari
pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teknik pembelajaran menyimak, teknik pembelajaran berbicara. Jadi ada 4 keterampilan dalam pembelajaran bahasa itu. Di sekolah dasar itu ada 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Dan tekniknya juga pun ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada teknik pembelajaran menyimak. Jadi teknik pembelajaran menyimak itu simak, ucap, ada ya. Kalau dulu kita kan misalnya kalau disebutkan misalnya coba simak, kemudian ucapkan. Nah, kalau gurunya kita bilang makan, siswanya bilang makan gitu kan. Ada juga simak, tulis. Nah, itu kalau simak, tulis itu masih ingatkah kita waktu SD ada yang dikatakan mendikte. Jadi ya simak, tulis itu kita dikte. Ibu pergi ke pasar. Ini butuh konsentrasi, simak, tulis ya itu ya. Kemudian simak dan baca itu bunyi. Kemudian simak, tulis itu. Kemudian simak dan ucapkan itu berbicara ya. Itu teknik-teknik dan masih banyak lagi teknik yang lain. Silahkan kalian sebagai mahasiswa, kalian boleh mencari, bukan boleh ya, harus mencari sebanyak-banyaknya pendekatan, kemudian metode, kemudian teknik. Seorang guru harus kaya dengan pendekatan, teknik, metode. Untuk apa? Agar kalian ketika nantinya jadi guru, kalian bisa menjadikan pembelajaran kalian itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Kemudian seorang guru itu harus inovatif, seorang guru itu harus kreatif. Oke, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Iya Bu, saya Bu. Saya siapa? Nia Nirmala Oh, Bu. Nia ya. Ya, silakan Iya, Nia. Bu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Bu. Mungkin saya akan sedikit bertanya mengenai pembelajaran pada hari ini. Pertanyaan saya Bu, apa yang harus diperhatikan dalam menentukan pendekatan, metode dan teknik dalam sebuah pembelajaran Bu? Bagus. Pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang harus diperhatikan? Ada yang bisa menjawab? Oke, Ibu jawab ya. Yang harus diperhatikan, kalian semua perhatikan baik-baik, yang harus diperhatikan dalam pemilihan pendekatan, metode, ataupun teknik, itu satu. Materinya seperti apa? Materi pembelajarannya seperti apa? Kemudian yang kedua, situasi kelasnya seperti apa? Kemudian selanjutnya karakteristiknya seperti apa? Kemudian situasi yang ada di sekitar sekolah atau sarana dan prasarananya seperti apa. Jangan sampai kita menentukan sebuah metode atau teknik tidak sesuai dengan sarananya, atau kita mau misalnya menggunakan metode Sternberg. Metode Sternberg itu kan menggunakan kartu-kartu huruf yang banyak. Kalau tidak sesuai dengan atau tidak ada di sekolah tersebut atau di kelas tersebut, maka kita tidak akan bisa menampilkan metode tersebut dengan baik. Misalnya kita mau menggunakan teknik simak dan ucap, atau suruh anak-anak untuk bercerita kembali. Nah, kalau anak-anak kita karakteristiknya itu tidak masih malu-malu untuk berbicara, belum percaya diri untuk berbicara, maka bisa dipastikan bahwa kita tidak mampu menampilkan atau menerapkan sebuah pembelajaran yang efektif dan bermakna. Itu ya, jadi yang perlu diperhatikan. Bisa dipahami? Untuk semuanya, bukan hanya Nia, ya? Ya, Bu. Oke. Kalau begitu, Ibu yang bertanya lagi. Mengapa sih kita sebagai kalian sebagai calon guru itu harus memahami, harus kita pelajari baik-baik, harus kaya dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Kenapa? Saya Bu, atas nama Andi Juheri. Iya, silakan Andi. Mungkin Bu, supaya nantinya jangan mungkin kita dapat... ya. Jadi kalau menjawab jangan mungkin. Jadi harus jawabnya tegas. Jangan ya, Bu. mungkin ya. Gitu ya.
Seorang yang harus yakin dengan jawabannya. Silakan. Ya, Bu. Supaya nantinya, Bu, kita dapat melaksanakan tugas secara profesional. Bagus, supaya bisa melaksanakan tugas secara profesional. Itu ya. Ada yang bisa menambahkan? Terima kasih ya, Andi. Saya Ibu Eka Wardianti. Eka, silakan. Baik, saya ingin menambahkan pendapat dari teman saya tentang mengapa kita perlu memahami pendekatan metode dan teknik pembelajaran, yaitu karena kita sebagai guru perlu memiliki keterampilan untuk mengembangkan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Itu saja, Bu. Oke, makasih ya. Seorang guru itu perlu memahami agar dia bisa kaya dengan metode, pendekatan, metode, dan teknik dari pembelajaran itu untuk apa? Agar dia bisa seperti tadi yang dikatakan Mbak Andi Suhairi, bisa melaksanakan tugasnya secara profesional. Dan diimplementasikan lagi bahwa agar kita mampu melaksanakan atau merancang dan mengimplementasikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan bermakna. Untuk apa? Agar supaya anak-anak kita itu dapat mencapai apa yang kita inginkan dari sebuah capaian pembelajaran kita. Ya, itu intinya itu, bahwa kita bisa mampu menjadi seorang guru agar apa yang kita sudah rancang, capaian pembelajaran yang kita sudah rancang itu bisa terlaksana dengan baik. Bisa pembelajaran kita bisa efektif, menyenangkan, dan bermakna. Dan itu sesuai dengan, ingat, sesuai dengan perkembangan tumbuh kembang dan kebutuhan dari siswa-siswi kita. Oke, makasih ya. Selanjutnya, ini cukup sampai di sini. Sebelum itu, adakah yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan proses pembelajaran kita? Saya Bu Yuni. Ya, silakan Yun. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik Bu, adapun kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini itu yaitu pendekatan adalah konsep yang mendasari metode, dan metode adalah cara yang digunakan guru untuk bisa berinteraksi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, setelah kita mengetahui pendekatan dan metode pembelajaran, maka saatnya seorang guru bisa mengimplementasikannya dalam kelas atau biasa kita sebut dengan teknik pembelajaran. Jadi teknik pembelajaran adalah implementasi dari metode pembelajaran. Terima kasih. Bagus. Nah, kita beri aplaus lah untuk gitu.